Saya menyukai fakta bahwa Alkitab benar-benar jujur, dan tidak menyembunyikan kebenaran, karena kebenaran akan selalu terungkap pada akhirnya. Jadi, ketika saya membaca tentang kisah-kisah menjijikkan ini dan kejahatan di hati manusia, saya tahu itu benar, tetapi kemudian ketika saya membuka Injil, dan saya membaca tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, saya tahu bahwa itu juga benar. Ketika saya membaca dalam Wahyu, bahwa Yesus Kristus akan datang kembali untuk menghakimi yang hidup dan yang mati, saya tahu itu benar. Saya tahu bahwa Tuhan menciptakan dunia ini dalam 6 hari. Saya dapat mempercayai Alkitab, karena Alkitab adalah benar. Alkitab memberi kita yang baik, yang buruk, dan yang jelek, dan saat ini, kita akan fokus pada yang sangat-sangat buruk. 1. Kisah Dina, dalam Kejadian 34 ayat 1-31. Yakub memiliki seorang putri dan namanya Dina. Suatu hari, dia ingin pergi menemui beberapa temannya di desa lain, dan saat dia berjalan menyeberang untuk melihat gadis-gadis lain, ada seorang pria, seorang pangeran bernama Sikem melihatnya. Dia tertarik padanya dan apa yang dia lakukan? Dia menodainya dengan jahat. Ketika berita itu terdengar oleh anak-anak Yakub, mereka sangat marah. Beraninya kau menodai saudari kita yang berharga. Beraninya kau melakukan hal jahat ini pada kami. Dan mereka mulai merencanakan balas dendam mereka. Sikem benar-benar menjadi terobsesi dengan Dina, dan dia memberitahu ayahnya, kamu harus mendapatkannya untuk saya. Aku harus menikahi wanita itu. Jadi apa yang mereka lakukan adalah, mereka mendekati Yakub dan anak-anaknya dan mereka berkata, beritahu kami bagaimana pendapat kalian, tentang kesepakatan yang akan kami buat. Kami akan menikahi putri Anda, dan Anda dapat menikahi punya kami juga, dan kita akan berdagang bersama-sama. Kita akan membangun bersama, kita akan berbagi harta milik kita, dan kita akan menjadi lebih kuat sebagai satu kesatuan. Bagaimana menurut kalian? Dan putra Yakub melihat ini sebagai kesempatan untuk membalas apa yang Sikem lakukan pada saudari mereka. Jadi mereka berkata, ya oke, kami sangat menyukai ide itu. Itu ide yang bagus. Kami akan memberi Anda putri kami, dan Anda dapat memiliki putri kami, tetapi dengan satu syarat. Semua laki-laki Anda harus disunat. Kami tidak bisa memberi putri kami untuk orang-orang yang tidak disunat, dan Sikem dan Hamer berpikir bahwa tampaknya cukup adil. Ya, baiklah, kami pasti akan melakukannya. Mereka kembali ke kota, dan mereka memerintahkan agar setiap pria di kota itu harus disunat. Sekarang, ingat ini sebelum adanya anestesi umum. Ini sebelum adanya obat-obatan yang membuat Anda tidak sadarkan diri, dan menghilangkan rasa sakit dari operasi. Orang-orang ini benar-benar menderita setelah mereka disunat. Jadi, apa yang Lewi dan Simeon, dua putra Yakub lakukan pada hari ketiga? Hari ketiga setelah operasi, mereka menyelinap masuk dengan pedang, dan mereka membunuh setiap pria lajang di kota itu sebagai cara untuk mengatakan, jangan berani main-main dengan saudara perempuan kami, Dina. Dia berharga bagi kami dan Anda tidak seharusnya mengambil kehormatannya. Kadang-kadang ketika orang membaca kisah itu, mereka berkata, bukankah Yakub agak pasif? Mengapa dia tidak marah seperti anak-anaknya? Mengapa dia tidak begitu marah? Dia bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun. Sebenarnya menurutku, Yakub adalah gambaran dari Tuhan Allah kita. Anda lihat, Anda dan saya telah mencemarkan anak Allah, Tuhan Yesus Kristus. Dia datang ke dunia ini dan dia tidak melakukan kesalahan. Dia menjalani kehidupan yang benar dan sempurna. Tetapi semua kekotoran kita, kebohongan kita, penghujatan kita, kebencian kita, kekerasan kita, nafsu kita, itu diletakkan di atas Yesus Kristus dan di kayu salib, beban dosa kita diletakkan padanya dan dia menderita, dan meninggal di sana. Namun sampai hari ini, miliaran orang di seluruh dunia membenci Tuhan Yesus Kristus. Miliaran orang menginjak-injak perintah Tuhan, dan meludahi wajah juru selamat dunia. Dan apa yang Tuhan lakukan? Tidak lakukan apapun. Dia diam dan orang-orang mengatakan tidak ada yang namanya Tuhan, karena dia tidak menghakimi kita. Dia tidak menunjukkan kepada kita bahwa dia ada, tetapi Anda tandai kata-kata saya, Tuhan melihat, dia mendengarkan, dan suatu hari, Alkitab mengatakan dia akan mencurahkan semua penghakimannya, semua murkanya atas bangsa-bangsa, dan satu-satunya orang yang akan aman adalah orang-orang yang telah datang ke salib dan telah dibungkus dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Mereka akan benar-benar aman, dan mereka akan memiliki rumah di surga. Bisakah saya mengajukan pertanyaan, apakah kamu salah satu dari mereka? Sudahkah Anda meminta Yesus menjadi Tuhan dan Penyelamat Anda?
Nomor 2, orang Lewi dan gundiknya. Hakim 19 ayat 22-30. Memiliki gundik adalah sesuatu yang tidak didukung oleh Alkitab. Tidak dikatakan itu adalah hal yang baik. Tuhan pada mulanya menetapkan pernikahan menjadi satu pria dan satu wanita. Tetapi karena hati pria keras, mereka mengejar dan memilih cara mereka sendiri. Dan sayangnya, gundik ini pada dasarnya terjebak sebagai bagian dari properti. Jadi suatu hari, pria Lewi ini dan selirnya berjalan melalui sebuah kota bernama Gibea, dan tempat ini dikenal cukup berbahaya, dan disinilah mereka berada di alun-alun kota dan seorang lelaki tua mendekati mereka. Dia adalah penduduk lokal dan dia berkata, "Tidak usah bermalam di alun-alun ini. Jangan khawatir, nanti saya tolong. Tinggallah di rumahku." Jadi orang Lewi dan selirnya itu setuju, dan mereka berangkat ke rumah orang tua itu. Mereka belum lama berada di sana, ketika mereka mendengar ketukan di pintu. Para pria itu, Alkitab menggambarkan mereka sebagai orang-orang bejat, mulai mengetuk pintu sambil berteriak, "Serahkan kepada kami orang laki-laki yang kau bawa ke rumahmu. Kami mau pakai dia." Dengan dosa, mereka ingin melakukan hal-hal jahat kepada orang itu, dan orang tua itu berteriak, "Jangan lakukan hal seperti itu, hal yang keji di sini. Saya memberikan putri saya kepada Anda." Dan apa yang akhirnya diputuskan? Apakah orang Lewi tersebut menyelamatkan dan melindungi dirinya sendiri? Dia mendorong selirnya ke jalan dan berkata, "Lakukan saja padanya sesukamu. Anda perlu tahu ini adalah wanita yang nyata. Ini benar-benar terjadi dan Alkitab mengatakan bahwa wanita itu sepanjang malam dilecehkan oleh pria demi pria sampai dia tidak bisa bernapas lagi. Tetapi bagi saya, secara pribadi, saya pikir hal yang paling memuakkan dari kisah ini, dikatakan orang Lewi tersebut bangun di pagi hari. Jadi apa artinya itu? Dengan kata lain, dia bisa tidur saat wanita ini disiksa, agar dia bisa dilindungi, agar dia bisa menjaga diri, dia bisa tidur nyenyak, dan itulah yang terjadi ketika pria mengobjektifkan wanita. Dan mereka melihatnya sebagai tidak lebih dari objek kepuasan. Teman-teman terkasih, ingat, ketika Yesus bangkit dari kematian, hal terpenting yang terjadi secara keseluruhan sejarah kemanusiaan. Kepada siapa dia pertama kali muncul? Maria Magdalena. Dia mengatakan kepada seluruh budaya yang mengatakan bahwa pendapat wanita tidak penting, kesaksian wanita tidak penting. Jangan, Tuhan berkata jangan. Hal itu penting dan itulah mengapa saya tampil di depan seorang wanita terlebih dahulu. Yesus Kristus membalut para wanita dengan martabat dan kehormatan. Anda semua tahu kisah wanita yang tertangkap basah karena berzina. Inilah wanita ini, dia dibuang di jalanan. Mereka tidak memiliki pria di jalanan. Hanya wanita yang siap mereka lempari dengan batu. Orang-orang Farisi, mereka mengambil batu dan mereka siap untuk membunuhnya, tetapi Yesus dengan berani berdiri di depan gerombolan orang-orang yang marah ini berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Yesus Kristus sangat berbeda dengan pria Lewi itu. Pria Lewi itu tidak siap untuk meninggalkan rumah persembunyiannya, untuk pergi keluar dan menghadapi gerombolan itu. Dia mengirim selirnya sebagai gantinya. Dia mengirim seorang wanita sebagai gantinya. Tetapi Yesus Kristus jika dia ada di sana, apa yang akan dia lakukan? Dia meninggalkan rumahnya yang mulia di surga, dan dia berkata, "Tidak, jangan ambil dia, ambillah aku sebagai gantinya. Aku akan mati untuk pengantin wanita. Jangan biarkan dia terluka, ambillah aku sebagai gantinya." Dan jika kamu menaruh kepercayaanmu pada Tuhan Yesus Kristus, Dia menanggung hukuman atas dosa-dosa kita di kayu salib, sehingga kita dilindungi dan kita memiliki hidup yang kekal. Ketiga dan terakhir, kisah paling mengerikan dalam Alkitab adalah kisah wanita kanibal dan Ben-Hadad. 2 Raja-Raja 6 ayat 26-30. Ada kelaparan hebat di negeri itu, dan semua orang benar-benar kelaparan. Kita pernah mendengar kisah tentang pria yang terperangkap di pulau terpencil. Mereka tidak punya apa-apa untuk dimakan, dan mereka sebenarnya tergoda untuk makan satu sama lain. Nah, itulah yang terjadi dalam situasi ini. Suatu hari, raja sedang berjalan di temboknya, dan seorang wanita dengan putus asa berteriak dan berkata, "Tolonglah, ya tuanku raja." Seorang wanita mendekati saya dan berkata, "Mengapa kita tidak membunuh kedua putra kita, dan memakannya? Hari ini, kita akan memakan anakmu dan besok kita akan memakan anakku."
Jadi saya setuju, dan kami membunuh anak saya. Kami merebut